Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Susin Karyadi, nomor absen 20 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi catur asrama. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari catur asrama itu. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata catur yang artinya 4 dan asrama berarti tempat atau lapangan. Asrama juga diartikan fase, jenjang atau tingkatan. Catur asrama artinya 4 tingkatan atau jenjang kehidupan berdasarkan petunjuk kerohanian. Selanjutnya, bagian-bagian dari catur asrama tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada Brahmacari, adalah masa-masa menuntut ilmu pengetahuan. Masa Brahmacari ini disebut juga masa Aguron-guron atau Aswaka guru. Yang kedua itu ada Grahastha, adalah tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga. Yang ketiga itu ada Wanaprastha, adalah mulai mengasingkan diri atau melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Yang keempat itu ada Sannyasin atau Bhiksuka, adalah tingkat kehidupan yang sudah terlepas dari ikatan duniawi dan mengabdikan sepenuh hidupnya hanya untuk. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang 4 bagian dari catur asrama itu. Yang pertama ada Brahmacari. Brahmacari merupakan masa pertama yang harus dilalui dalam kehidupan ini, karena masa Brahmacari merupakan dasar untuk mencapai jenjang-jenjang yang lainnya. Brahmacari harus dilakukan sebelum kita memasuki masa rumah tangga, yaitu semasa muda. Jika masa Brahmacari ini tidak dilakukan terlebih dahulu, maka jenjang-jenjang yang berikutnya tidak akan bisa berjalan secara sempurna. Brahmacari dikenal juga dengan istilah hidup Aguron-guron atau Aswaka guru. Brahmacari dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Sukla Brahmacari, yaitu tidak kawin dari sejak lahir atau semasa hidupnya. Yang kedua itu ada Swala Brahmacari, adalah kawin sekali walaupun sudah berpisah atau istrinya meninggal. Yang ketiga itu ada Tresna atau Kresna Brahmacari, yaitu menikah lebih dari 1 maksimal 4 kali dengan ketentuan disinah. Yang kedua itu ada Grahastha. Kata Grahastha terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata gra yang artinya rumah dan sta yang artinya berdiri. Grahastha adalah tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu mulai sejak kawin. Grahastha merupakan jenjang kehidupan kedua setelah Brahmacari. Menurut kitab Niti Sastra, Grahastha ini baru boleh dilakukan setelah seseorang menjalani masa Brahmacari dan setelah berumur 20 tahun. Secara umum, kewajiban seorang Grahastha adalah melanjutkan keturunan, membina rumah tangga, bermasyarakat, dan melakukan pancayatna. Yang ketiga itu ada Wanaprastha. Wanaprastha terdiri dari 2 kata, yaitu warna yang artinya pohon kayu, hutan, semak belukar, dan prastha yang artinya berjalan atau berdoa paling depan dengan baik. Wanaprastha memiliki pengertian mengasingkan diri dari dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Tujuan utama dari melakukan Wanaprastha adalah mencapai ketenangan batin. Secara umum, manfaat yang didapat dari melakukan Wanaprastha adalah untuk mencapai ketenangan batin, untuk mengabdikan diri dan berbuat amal kepada masyarakat, dan melepaskan diri dari ikatan. Yang keempat itu ada Bhiksuka. Bhiksuka sering juga disebut Sannyasin. Kata Bhiksuka berasal dari kata biksu yang artinya meminta-minta.
Meminta-minta maksudnya adalah tidak boleh memiliki apa-apa dalam pengabdiannya. Sampai makan pun hanya pemberian atau persembahan dari sisianya atau umatnya. Biksuku merupakan jenjang kehidupan yang lepas dari ikatan duniawi, di mana hidupnya hanya diabadikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran Dharma. Ciri-ciri seorang biksuku: yang pertama, tingkah lakunya selalu arif dan bijaksana. Yang kedua, sikap dan perilakunya selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak mudah terombang-ambing terhadap keadaan duniawi. Yang keempat, mampu menundukkan segala macam musuh di dalam dirinya, seperti Trimala, Sadripu, Sarakota. Demikianlah penjelasan tentang materi catur asrama dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi.